Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi pembacaan khatim dan juga pembacaan Maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan pembacaan khatim Maulid Nabi Muhammad SAW, kita yang terlibat di dalam pembacaan Maulid tadi, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal baik kita, dan mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita kelak dikumpulkan oleh Allah di surga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Ghafur. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan para guru, para ustaz, para alim ulama, dan para asatidz, dan para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Da'i ilallah Al-Mukarram Al-Ustaz Irfan Syahuri, yang pada hari ini insyaallah memberikan mau'izah hasanahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, duduk bersama kita. Mudah-mudahan hadirnya beliau, duduknya beliau bersama kita menjadi asbab turunnya rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan guru kami selaku pembimbing kami, Al-Mukarram Al-Ustaz Lalan Ruslanuddin, yang sama-sama kami hormati pula Al-Mukarram Al-Ustaz Khairuddin selaku Ketua DKM Mushola Nur, dan yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Jakat selaku Ketua DKM Masjid As-Salam, dan yang kami hormati dan kami kita muliakan guru kami, qori kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ma'mun Sadiq, dan yang kami hormati para guru, para ustaz, para tokoh masyarakat, dan para jamaah yang hadir di sini, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum-antum semua. Puji serta syukur dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman dalam Islam, sehat walafiat, serta panjang dan taufik hidayahnya, sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita dari rumah ke tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan, kita sanjungkan, kita anugerahkan pada baginda alam, Nabi pilihan, Nabi akhir zaman. Ialah manusia yang paling mulia, yang dimuliakan Sang Maha Mulia, manusia yang paling agung, yang diagungkan Sang Maha Agung. Ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diakui sebagai umatnya dan kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.
Baik, langsung saja, singkat saja. Kami selaku panitia Maulid Nabi Muhammad SAW mengucapkan ribuan terima kasih pada para jamaah yang hadir dan jamaah yang telah membantu acara ini, baik dari tenaga, harta dan doanya. Mudah-mudahan apa yang jamaah berikan menjadi catatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kami selaku panitia Maulid Nabi Muhammad SAW mengucapkan ribuan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila pada hari ini, pada siang ini, pada acara ini, acara kami kurang maksimal, kurang berkenan di hati para jamaah, baik dari tempat, jamuan, dan sarananya. Kami selaku panitia Maulid Nabi Muhammad SAW memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin gak Bu? Alhamdulillah. Mungkin kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Berhubung waktu sudah siang dan masih banyak rangkaian acara-acara selanjutnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqrabit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Abdul Ghafur yang sudah menyampaikan sambutannya sebagai Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 2000. Selanjutnya, pada tahun 2002 ya. Selanjutnya meningkat acara sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Musala An-Nur, Bapak Ustadz Herudin. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Abu Balik kita pada siang hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Irfan Syahuri. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Asalam, Bapak Ustadz Syata Afandi. Yang saya hormati guru kita bersama Musala Nur, Al-Ustadz Bapak Ustadz Lalan Kusmaidin. Yang saya hormati aparatur pemerintahan Desa Sukajati atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua RT 001 Bapak Mustafa Fauzi atau yang mewakili. Yang saya hormati pula Ketua RW 007 Bapak Mustahuda atau yang mewakili. Dan tak lupa yang sama-sama saya hormati para jamaah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takjub saya. Salawat, puja dan puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat beserta iman, sehingga pada siang hari ini kita diberi kemudahan untuk melangkahkan kaki ke Musala An-Nur dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu berlimpah curah kehadiran dengan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Di sini saya selaku Ketua DKM sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, kepada para bapak atau ibu yang telah membantu untuk kesuksesan acara pada hari ini. Semoga apa yang telah diberikan Allah gantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Dan di sini
Saya selaku ketua rekan juga meminta maaf apabila kekurangan, kesalahan dalam tempat jamuan atau susunan acara serta kata-kata mohon berdoa maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, Musola Anur dalam 10 bulan dari berdirinya musola ini kita telah melakukan 3 kali santunan yatim piatu dan duafa. Alhamdulillah. Semoga untuk para donatur khususnya Bapak Haji Sutomo, Allah panjangkan umur beliau dan berikan kesehatan, rezeki yang mudah, karena berkat dialah musola ini berdiri. Dan kami dari kepengurusan Musola Anur membuka bagi siapa saja para jamaah yang ingin ikut serta sumbangsinya menyisikan akan untuk santunan anak yatim piatu dan duafa kelak di kemudian hari atau acara berikutnya bisa menghubungi kepanitiaan saat ini atau kepengurusan. Mudah-mudahan kita berharap setiap ada acara mudah-mudahan ada santunan lagi, karena itu yang memang kita harapkan bisa memberikan kebahagiaan untuk warga Blok E dan sekitarnya. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Herudin kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh aparatur pemerintahan Desa Sukajadi wilayah Blok E yang akan disampaikan oleh Bapak Sarjo. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan jawaban assalam untuk ke depan lebih baik lagi. Yang saya hormati Bapak Ustadz Irfan Syahri, yang saya hormati Ketua DKM Bapak Herudin, yang saya hormati juga Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Bapak Bobur, dan rekan-rekan pengurus, rekan-rekan DKM dan jamaah seluruh Blok E yang saya cintai. Terima kasih atas terselenggaranya acara Maulid Nabi di Musola Anur. Kita kerjasama, kita dukung semua untuk kebaikan. Di sini sebagai perwakilan dari Pak RT, mohon maaf nih Pak RT kan lagi ada dinas di desa, ya mungkin sementara saya usahain datang. Dan terima kasih juga untuk warga Blok E yang telah mendukung acara Maulid Nabi Besar Muhammad di Musola Anur. Semoga dengan acara peringatan Maulid Nabi untuk warga Blok E kebersamaan, kebersatuan, biar nambah semangat, nambah lebih bersemangat lagi untuk ibadah. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, sedikit aja supaya ini kejar waktu, kasihan sudah keburu siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan dari aparatur pemerintah Sukajadi. Dalam hal ini telah disampaikan oleh Bapak Sarjo sebagai wakil RT 001 RW 007. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kita akan selawatan terlebih dahulu. Barangkali nanti dari panitia ada yang membawa kardus ataupun sorban, mohon keikhlasan dan keriduannya dari Bapak Ibu semua untuk jalannya musola operasional Musola Anur. Mohon keikhlasan dan keriduannya dari Bapak Ibu semua. Dan salawatnya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Pak Mansur. Padanya kami persilakan.
sultan awliyati hadzal zaman sayyid Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawasif Allahumma salli al-Qadiri an-Naqsyabandi al-Qutub radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ucapkan kepada guru kami, guru kita bersama, Ustaz Ma'mun Sadiq yang sudah melantunkan salawat Bani Hashim. Semoga kelak salawat ini menjadi saksi buat kita semua untuk datangnya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, meningkat acara selanjutnya, marilah kita hayati dan dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ma'mun Sadiq. Kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من
وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin, meningkat acara selanjutnya yaitu Mauidul Hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Irfan Syahuri HAS. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وعظم وكرم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمراض والعلم. اسمه طاهر مطهر معاظم منور، ونصفه مكتوب مرفوع على لوح والقلم. شمس الضحى والدجى نور الهدى اسمه ظلم. سيدنا الجليل وسافر سجلين ابو القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن الحاصم ولد النبي والعظم المحبوب المصري والمجدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها أسره. وقال النبي وقال العلماء: ذكر الأولياء تنزل رحمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم وتقبل يا كريم. Alhamdulillah, yang sama kami muliakan, yang sama kami cintai, segenap para tuan-tuan guru, para asyatid, para ulama, para kiai, habaib, kuliah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mastur, yang mudah-mudahan senantiasa kita sama doakan
Mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita diberikan kemenangan perjuangan di dalam dakwahnya dan diberikan kekuatan keistiqomahannya dan selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, baik sipil, TNI, Polri-nya maupun RT dan RW-nya. Mudah-mudahan sama kita doakan senantiasa aparatur pemerintah kita senantiasa diberikan taufik hidayahnya dan selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya dan digampangkan daripada urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan pula perlu kami sampaikan segenap dan seluruh jajaran kepanitiaan yang sudah bekerja keras demi jalannya acara ini, baik seluruh pihak yang telah membantu, baik materi maupun moralnya, tenaganya, fisiknya, pikirannya. Mudah-mudahan senantiasa kebaikan-kebaikannya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan salam terakhir, salam penghormatan ini kami khususkan kepada segenap dan seluruh para bapak-bapak, para ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, muslimin, muslimat, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, duduknya kita di tempat ini menjadi asbab dan musabab turunnya barakah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu mengabulkan daripada hajat dan maksud tujuan kita. Hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah dan senantiasa diperlancar daripada rezeki kita, diberikan kebahagiaan, keharmonisan rumah tangga kita, senantiasa keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah berikan kita anak yang saleh dan saleha sehingga menjadi yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan berguna kepada nusa dan agama, nusa bangsa dan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja yang menguasai segala kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah adalah kecil. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah adalah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja di atas para raja. Yang raja selain Allah adalah budak. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah adalah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Tetapi hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal selama-lamanya, abadi, dan tidak akan pernah musnah
apalagi binasa. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kenikmatan, kebahagiaan, sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul bersama keluarga anak-anak kita. Bisa bermanjaan dengan suami dan istri kita. Bisa berkasih sayang, berbahagia bersama anak-anak kita. Ini berkat daripada karunia nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu apa balasan kita sebagai hamba Allah? Patutlah kita harus tidak merasakan bersyukur kepada Allah yang telah begitu banyak memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Diluaskan rezeki kita, senantiasa dimudahkan daripada kegiatan usaha-usaha kita, maupun urusan dunia maupun urusan akhirat, melainkan kekuatan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu patutlah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak begitu mengerjakan ibadah kepada Allah, tidak lain hanya untuk menunjukkan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa senantiasa Nabi bengkak mengerjakan salat. Nabi banyak salat. Nabi tidak meninggalkan salat. Bahkan Nabi menahan perutnya demi untuk merasakan daripada rasa zuhud, qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah, wahai Rasulullah, engkau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, tetapi kamu kenapa ya sampai kaki-kakinya membengkak, sampai perutmu diikat? Apa jawaban Nabi SAW? Tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanyalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdan syakura, aku hanya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sekelas nabi, sekelas orang-orang soleh, dia selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan oleh Nabi, kita disampaikan ilmu-ilmu oleh ulama-ulama kita tentang masalah syukur. Apa itu syukur? Syukur itu artinya kita mensyukuri daripada nikmatnya Allah. Syukur itu bukan berarti orang yang banyak duitnya. Syukur itu bukan berarti yang rumahnya mewah. Syukur itu bukan berarti yang rumahnya megah. Syukur itu menandakan keistiqomahan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, susah, pedih, perih, sakit sekalipun, harus tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan hanya di lisan, syukur bukan hanya ucapan, tapi syukur membuatkan lisan, membasahi lisan dengan zikrullah, dan mengajak jasad kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah, Allah pilih kita di sini, duduk di sini, Allah pilih kita. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak Allah beri pilihan kepada hamba-hambanya. Allah pilih kita sebagai orang-orang yang bersyukur, menjalankan perintah Allah, mendengarkan nasihat, mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanya untuk tadarruk kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan rasa khusyuk, hubur, membawa hati sanubari kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya juga ala kulli hal,
Semua apapun problematika kita, masalah kita apapun, tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di dalam rumah tangga kita amat sangat banyak musibah, ujian bertubi-tubi datang, tetap hati akan ikhlas, akan ridha apabila seorang hamba lidahnya membasahi dengan ucapan zikrullah, maka hati sanubarinya akan luluh, tidak akan merasakan susah. Karena kenapa? Karena dia mempunyai Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha memberinya. Meskipun kadang-kadang masalah kita selalu menghipit kita, terlalu berlama-lama kita merasakannya, tetapi Allah kasih kesabaran. Kuncinya adalah syukur. Kalau kita sudah benar-benar bersyukur kepada Allah, insya Allah timbullah rasa sabar dan ikhlas. Syukur itu artinya kita banyak beribadah kepada Allah. Makanya ibu kalau misalnya main sama lakinya, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu. Makanya kalau misalnya suaminya lagi pulang agak bawa apa-apa, bersyukur aja udah. Ya, doain suaminya biar banyak duitnya, biar banyak rezekinya, gitu. Udah doain aja, meskipun beras kagak ada, ya kan, susu belum kagak, susu anak kagak ada, gitu. Doain aja sama suaminya, doain ya Allah, berasnya kagak ada ya Allah, minta sama Allah, mintanya sama Allah, jangan sama suami, mintanya sama Allah. Cuma apa? Cuma ngomongnya rada deketan sama kupingnya. Ya Allah, beras kagak ada ya Allah, ada keras biar suaminya dengar. Jangan di rumah mulu, itu keluar itu. Yang di maisha, apa itu maisha? Kewajiban, hak seorang istri dan anaknya untuk memberikan nafkah pada anak dan istrinya, itu kewajiban suami. Ya ibu cuma bahasanya apa? Cuma ngedoain suami biar suami semangat. Semangat di mana? Semangat di luar. Ya, biar rezekinya berkah, tambah, utangnya banyak dilunasin. Itu doainnya. Jangan pulang-pulang suami diremutin mulu. Jangan, kasihan suami. Ya, kasihan ibu. Ya, panas kepanasan, dingin kedinginan, hujan kehujanan. Ya, itu suami di luar. Mana kalau suami yang bahasanya punya prinsip, kalau masuk dalam rumah itu menjadi suami istri, kalau keluar jadi perjaka. Ada yang begitu? Ada? Ya, neraka. Allah. Ya. Jadi intinya apa? Intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya maulid ini, kita hadir duduk di sini menambah ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama kita untuk senantiasa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kalau ngaji rada susah, hati-hati. Itu kudu apa? Dipaksain ngaji sama ustazah. Ustazah kadang-kadang manggilin mulu di musola. Ya, kalau lagi mulai pengajian digerokin tuh musola, dia digerok-gerokin. Betul? Ya. Makanya ngaji jangan males-malesan, berat. Datang pengajian ibu-ibu, bapak-bapak juga ada rutinitas pengajian, datengin. Ya, karena kenapa? Karena tolabul ilmu itu, apa mencari ilmu itu sampai ke liang lahat. Maksudnya sampai ke liang lahat aja diuji
sama iblis, sama apa, sama Allah Subhanahu wa taala dengan kehadirannya iblis. Untuk apa? Untuk menggoyahkan keimanan kita. Tuh, sakaratul maut aja kita diuji, apalagi ngaji. Betul. Sebelum sakaratul maut tiba, malaikat Israel tiba datang mencabut nyawa kita. Itu sebelum malaikat Israel, bukan Israel dulu yang hadir itu. Yang hadir itu iblis. Iblis menggoda kita, menggoyahkan keimanan kita agar kita tidak keluar daripada agama Muslim. Mereka yang ulama aja berasa, apalagi yang awam. Yang ulama, yang sholatnya, yang ilmunya Masya Allah, dia takutnya sama apa? Takutnya kalau meninggalkan alam dunia ini di saat sakaratul maut datang, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena tergoyahkan oleh iblis laknatullah alaihi laknatullah. Itu iblis digoyahin sebelum malaikat Israel datang. Sebelum malaikat Israel datang, itu iblis datang dulu. Nyerupain siapa? Nyerupain kadang ayah kita, guru kita, kasih air minum kita. Iblis itu yang nyerupain. Biar apa? Tujuannya, ujung-ujungnya apa? Hilang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita meninggal dunia tidak berkeadaan beriman. Kecuali seseorang yang lidahnya dibasahi, yang lidahnya terus menerus selama hidup di dunia membasahi lidahnya dengan zikrullah, Allah akan memudahkan zikirnya, Allah akan memudahkan lidahnya untuk mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya ibu, ini lidah nggak bertulang, ntar kalau mati semuanya nggak bisa bergerak. Cuma lidah yang nggak punya tulang itu bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Coba dah ibu mangap, masih bisa nggak ngucapin la ilaha illallah? Bisa. Itu maksudnya apa? Biar terus kita continue istiqomah mengucapkan lafaz la ilaha illallah agar senantiasa kita mati dapat bisa mengucapkan syahadat, mengucapkan kalimat Allah. Minimal itu. Kita udah nggak bisa apa sih, nggak mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kita juga harus bisa berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dunia. Kita berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dengan apa? Mendekatkan para ulama, mendekatkan orang-orang soleh, datengin pengajiannya di musola. Ini apa lagi? Datengin ustadznya, datengin guru-gurunya. Insya Allah ilmunya akan bermanfaat untuk kita, dan senantiasa selalu kita dibimbing oleh guru-guru kita agar kita senantiasa istiqomah dan senantiasa memperkuatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, intinya daripada itu kehidupan ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat teriring salam kita tuju kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi yang amat sangat kita rindukan, Nabi yang amat sangat kita ingin berjumpa walaupun dalam mimpi, Nabi yang senantiasa kita rindu di dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang senantiasa yang berharap kita syafaat terbesar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa juga
senantiasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap juga penuh harapan agar senantiasa di alam mahsyar nanti kita dikumpulkan, kita dijajarkan di barisan daripada junjungan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga kita berharap syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Ada yang tahu Ibu? Syafaatul uzma itu syafaat terbesar. Syafaat terbesar artinya syafaat yang Allah berikan khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita meninggalkan alam dunia ini, nanti kita akan kumpul di mahsyar. Kita akan kumpul di mahsyar, di sana kita nafsi. Di mahsyar, meskipun ada orang tua kita sebelahnya, meskipun di sebelah kita ada anak kita, meskipun di sebelah kita ada istri kita, tetangga kita, kerabat kita, teman kita, siapapun itu, mereka nafsi. Mereka yang apa? Tujuannya apa? Menyelamatkan diri mereka. Bagaimana diriku? Bagaimana aku nanti di hadapan Allah? Bagaimanakah aku nanti akan menerima di mizannya Allah? Apakah aku menerima amal baik ataukah menerima amal buruk? Itu yang menjadi pertimbangan mereka. Ragu-ragu mereka, bimbang di mahsyar itu. Nafsi mereka mikirin diri sendiri. Yang mereka harapkan apa? Pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat, seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Dari umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Ibrahim, seluruh para anbiya, para umatnya berkumpul minta pertolongan dengan nabinya. Tapi nabi-nabi mereka tidak diberikan oleh Allah syafaat terbesar. Siapa yang mempunyai syafaat terbesar? Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, Nabi Ibrahim berharap syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para umat manusia minta syafaat terbesar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah khususkan kepada apa? Kepada Nabi kita Muhammad. Allah berikan syafaatul uzma untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuannya apa? Yang utamanya apa? Untuk menyelamatkan umatnya. Makanya itu kita tuh harus tahu diri. Kenapa Nabi begitu cinta kepada umat? Kita harus bisa menggambarkan bagaimana kisah-kisah para ulama menyampaikan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW pada akhir-akhir hayatnya. Yang Nabi sebut bukan anaknya Fatimah, yang Nabi sebut bukan orang tuanya, yang Nabi sebut bukan sahabat-sahabatnya, yang Nabi sebut umatnya, seluruh umat pengikutnya. Kita harus bisa berpikir, kita harus bisa merindukan kekasih Nabi kita Muhammad dalam gambaran pandangan mata kita. Bagaimana dikisahkan Sayyidina Ja'far At-Tayyar, At-Tuyur. Artinya At-Tuyur itu bertebangan. Waktu sahabat Nabi Ja'far At-Tayyar mati dalam keadaan jihad, tangannya terbelah dua-duanya, akhirnya meninggal dunia, disaksikan oleh para sahabat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sayap sampai dia berterbang ke atas menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Ja'far At-Tayyar sebelum dia menghadap Allah, tiba-tiba terpintas pikirannya, hatinya menuju wajah indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Ja'far? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin melihat wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Ja'far, sahabat Nabi. Bagaimana keindahan, keelokan, keluar biasaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah, luar biasa. Hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita hadir di sini di masjid di Musalla An-Nur. Senantiasa kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Masjid An-Nur, dan ini Musalla An-Nur ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya kita bisa memakmurkan musholla, khususnya para laki-laki, bapak-bapak, itu wajib untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan salat 5 waktu di musholla ataupun di masjid. Meskipun di dalam mazhab Syafi'iyah salat berjamaah adalah hukumnya fardu kifayah, tetapi menjadi suatu kemakmuran untuk membesarkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bisa meramaikan rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu pengajian, walaupun ada ibu-ibu pengajian, ramein musholah dengan pengajian-pengajian, dengan suara-suara yang jangan sampai suaranya keluar, karena ibu-ibu suaranya aurat. Kalau bisa suaranya pakai mic dalam. Tapi karena bahasanya di sini udah menjadi lumrah untuk mensiarkannya agama Allah, ibu-ibunya juga rada-rada malas di rumah, akhirnya ustazahnya berkoar di toa. Betul? Tujuannya apa ustazah itu? Tujuannya cuma mengajak, meskipun kadang-kadang hukumnya makruh. Suara perempuan itu suaranya itu baru suara, belum yang lainnya. Makanya mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala aurat-aurat kita, dan itu akan menjadi saksi nanti, dan akan menjadi apa? Menjadi timbal balik tuntutan buat kita. Dulu dengkul saya belum pernah diajak ditutupin sampai orang ngeliat dengkul saya yang lancip. Ya, dulu ya Allah, dengkul saya, ini saya dengkul tiap hari diliatin sama orang-orang apa? Sama orang-orang yang bukan mahramnya, yang lancip. Dulu ya Allah, rambut saya yang indah, tapi diumbar ya Allah, untuk senantiasa menunjukkan kecantikan saya. Itu nuntut semuanya. Semua pakaian kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kita, aurat kita, semuanya akan dituntut. Bagaimana kita menjalankan apa? Menjalankan daripada apa? Seluruh tubuh kita, seluruh pakaian kita yang kita bawa, mobil kita, semuanya akan dituntut. Ya, sedikit-sedikit kalau kita punya mobil, punya rumah minimal. Kalau buat kerja itu pun ada ibadahnya, nilainya. Tapi sekiranya itu motor, kita hadirin juga ke tempat-tempat majelis ilmu. Insya Allah ntar juga itu motor nuntut kagak apa, agak berat-berat buat kita. Begitupun juga dengan pakaian-pakaian kita, ya, semuanya akan dituntut. Makanya ada orang dulu ya Bu, kalau tahlilan itu apa? 7 hari ya? Ini 7 hari ya? 7 hari tahlilan ya? Itu semuanya yang almarhum, yang peninggalannya dikeluarin. Baju-bajunya apa?
baju-bajunya dikeluarin. Itu para ulama tujuannya apa ngajarin dia gitu? Tujuannya cuma satu. Pas orang yang datang di majelis tahlil, majelis zikir, majelis tahmid, yang ngambil pakaian dia, insya Allah dia udah berprasangka baik, itu orang soleh. Mudah-mudahan pakaian yang gua yang dipakai pakaian gua yang dipakai sama dia dibawa beribadah kepada Allah. Ya, itu jalan terus. Ya, kita beramalia, berinfak, sedekah. Kalau yang timbulnya cuma sesaat, udah putus, agak bertambah. Nih yang ngebangun masjid, musola, ada pakunya, tempelin paku, itu ngalir terus. Paku itu paku karatan, ya, itu terus mengalir daripada pahala-pahalanya kita. Insya Allah mudah-mudahan selalu kita digampangkan daripada urusan ya. Ibu sekalian yang berbahagia, ini baru awalan ibu, baru mukadimah. Mohon maaf ya, ini baru muka, belum materinya ini. Ya, ini baru mukadimah. Alhamdulillah, yang segala yang sama kami hormati dan kami muliakan segenap para panitia, wabil khusus Ketua PHBI Ustaz Abdul Ghafur dan Ketua DKM Musolah An-Nur Ustaz Khairuddin, dan para asyatid lainnya, Ustaz Jaka, Ustaz Sulaiman, Ustaz Sahari, dan Bapak Haji Sutomo. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya, dan Allah berikan panjang umur yang berkah, dan senantiasa Allah berikan kekuatan dalam perjuangan dakwahnya, dan senantiasa Allah menangkan daripada keistiqomahannya, dan Allah senantiasa berikan kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangganya, dan senantiasa Allah berikan anak-anaknya jadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya musola-musola, dengan adanya masjid-masjid, itu adalah sebuah center untuk siapa? Center untuk umat. Kalau untuk sosial di mana senternya? Kalau untuk sosial senternya itu di kelurahan, di kantor RW, itu sosial. Ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, umat Islam, senternya itu di masjid. Ya, apapun itu bab muamalah, bab rumah tangga ada di masjid. Makanya Nabi Muhammad SAW mewariskan apa? Mewariskan warisannya ada di masjid. Ya, warisannya ada di masjid. Warisan Nabi SAW bukan harta berlian, emas, bukan itu. Tapi harta warisan dari Nabi kita Muhammad adalah apa? Ilmu. Al-ilmu bin nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu diamalkan oleh kita, ya, agar senantiasa apa? Agar kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan hidup pikuk dunia ini. Ya. Maka itu jangan berkecil hati. Kalau soal urusan dunia, jangan berkecil hati dalam keadaan rumah tangga kita. Karena kenapa? Karena orang miskin, orang yang gak punya apa-apa, itu akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW tidak punya apa-apa, melainkan apa? Aku adalah apa? Penyelamat bagi orang-orang yang fakir. Tempat tidur Nabi bukan di spring bed, ibu. Tempat tidur Nabi bukan di kasur yang empuk. Tempat tidur Nabi di pelepah korma. Kalau kata kita mau apa ya?
apa? Ya, jarak. Apa? Jarak. Jarak. Itu yang buat apaan ya? Apa namanya? Iya buat orang meninggal kadang-kadang itu ya. Iya itu. Kayak begitu. Sedih kita ya punya nabi. Tapi apa untuk mengajarkan kita, mengajarkan orang-orang yang nggak punya untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya itu, orang-orang yang kaya juga diajarkan oleh Nabi untuk apa? Untuk mendermakan daripada harta-hartanya, mengeluarkan harta-hartanya untuk membantu daripada orang-orang yang tidak mampu, untuk membantu daripada syiar-syiarnya Allah, membantu ilmu-ilmu petuah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diuji hartanya. Kita diuji, yang orang miskin diuji dengan tidak punya harta. Tapi betapa bahagianya bagi orang-orang yang miskin, diberikan keistimewaan oleh Nabi SAW. Orang-orang miskin itu nanti dihisapnya cuma sedikit. Dihisapnya apa? Bentaran. Kalau kata orang Betawi, ini orang Betawi banyak kan ini? Hah? Ada orang Betawi? Iya, banyak kan orang mana? Orang Jawa. Nah, orang Jawa ya. Jawa, Sunda ada Sunda. Dulu saya pesantren di Darul Lugoh, Bangil, Jawa Timur. Itu saya dipanggil sama orang-orang kampung sono, ye. Ya, orang Jawa saya ada. Nah, ini betul Pak. Ye ada. Kalau ye itu apa namanya? Orang yang kayak kecil-kecil kayak gini nih, orang-orang yang rajin sholat. Ye mana ye? Masuk mana? Gitu dah. Saya nggak ngerti itu. Ya. Nah, kalau Sunda, saya belajar di Sunda. Saya belajar ilmu di Sukabumi, di Al-Masturiyah, di Park saat ada orang Sukabumi sini, orang Sunda. Nah, saya belajar 3 tahun di sana, 3 tahun di Al-Masturiyah, agak bisa bahasa Sunda, agak bisa bahasa Sunda. Akhirnya saya menikah dengan istri pilihan saya. Itu orang Banten, orang Banten, orang Sunda. Saya diajarin sama istri saya bahasa Sunda, nggak ngerti juga. Emang rada bebel kalian gimana kata? Ya, mari kita rahat ya, atau kita ngaji, insya Allah berkah. Jadi mudah-mudahan sampai di mana tadi itu bahasan. Dari mana Pak? Dari mana? Intinya Nabi SAW itu mengajarkan kita rasanya qanaah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa cukup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau emang kita di rumah punyanya cuma lauk tempe doang, ya udah cukupin. Ya. Kalau di rumah cuma adanya apa tuh? Ayam, opor ayam, loh. Cukupin. Ya. Itu. Yang penting Nabi mengajarkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukur itu yang tadi saya sampaikan apa tadi? Dalam keadaan apapun, susah maupun duka, senang maupun susah, tetap kita dalam keadaan beribadah. Berkah itu bukan yang mobilnya mewah. Berkah itu bukan yang rumahnya megah. Berkah itu bukan yang duitnya banyak. Bukan. Apa berkah itu Ibu? Berkah itu kalau kita banyak duit, rumah mewah, kita rajin beribadah, itu yang namanya berkah. Betul? Kalau kita dalam keadaan susah, nggak punya apa-apa,
beras masih ngekurin, tapi ibadah kita lancar, istiqomah, tiap hari 5 waktu dijalankan, itu yang namanya berkah. Betul? Itu. Karena kenapa? Sandaran kita cuma satu, sandarannya kita cuma ke Allah. Sandaran kita cuma ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertawassul kepada Rasulullah agar senantiasa hajat, maksud dan tujuan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sombong kalau kita berdoa. Maksudnya apa? Jangan langsung kita berdoa langsung ke Allah. Minta langsung bertawassul kepada orang yang dekat kepada Allah. Siapa yang dekat kepada Allah? Rasulullah, orang-orang soleh, ulama-ulama kita. Itu orang-orang yang dekat kepada Allah. Betul Ibu? Gambarannya begini. Kalau orang mau masuk PT yang mewah, apa nih PT di sini apa yang paling mewah? Samsung misalnya. PT Samsung, anak pengen dimasukin PT Samsung, pabrik Samsung. Itu kalau nggak pakai orang dalam Ibu, nggak akan bisa. Belum dites, belum dianuin, ya kan? Harus pakai orang dalam. Minimal kalau orang dalam mas, udah gitu, cepet ya, jalan aja cepet. Sama halnya seperti orang yang bertawassul, apa ya, perantara kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perantara kepada orang-orang soleh, kita berziarah gema-gema orang soleh, perantara kepada orang-orang tua kita yang telah melahirkan kita. Itu yang menyebabkan apa? Menyebabkan doa dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang mempunyai, yang dalam keadaannya susah payah dalam mencari kehidupan, kesulitan, pengap, ini pala udah apa namanya, udah ngepul, pikiran kemana-mana. Kata Nabi apa? Datengin ketiga ini, ziarah kepadaku, ziarah ke makam Nabi, dan ziarah kepada orang soleh, ke wali-walinya Allah. Datengin kita ke Keramat Luar Batang, ya, ke mana? Ke Wali Songo, ya, kemana lagi tuh? Itu perantara agar doa hajat kita dikabul. Nah, habis dari wali kama apa namanya? Dari wali makam keramat wali, ziarahin apa? Orang tua kita. Datengin orang tua kita yang meninggal dunia. Datengin, minta Allah, minta mudah-mudahan asbab daripada kekeramatan orang tua kita sebagai anak. Insya Allah mudah-mudahan apa maksud hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datengin orang tua kita, baba, maknya, gimana? Babanya besok si Diaro pengen kawin pengen Diaro gitu. Minta. Ya, kawin lah. Minta sama baba yang meninggal, namanya yang meninggal. Ya, besok si Bambang, ada Bambang nih Mbak. Besok si Bambang mau nyunatin Mbak. Ini kagak punya duit, gak duit Mbak. Biarin dah gitu. Cintain dia ke Allah, ondor gitu ya. Cintain ke Allah, biar Allah mudahin rezekinya ini, biar gampang. Ya, minimal itu kita datengin ke 3 tempat yang mudah-mudahan menjadi keramat buat kita. Ya, keramat apa? Keramat untuk apa? Untuk meringankan kepiluhan, kepedihan yang kita rasakan menjalankan hidup di duniawi. Ya, kesusahan kita nggak punya apa-apa, tapi dengan hadirnya kita bertawassul kepada mereka, insya Allah hati akan apa? Hati akan besar, hati akan bercahaya untuk apa? Untuk hadir daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu
dengan begitu banyak karunia-karunia yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita di sini adalah untuk menambahkan rasa rindu kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambahkan rasa cinta mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah itu cuma satu. Tujuannya kita ingin bertemu, berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ingin mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kumpulnya kita, hadirnya kita ini sangat amat sangat bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita, bermanfaat untuk kehidupan kita. Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melihat daripada apa? Daripada hamba-hamba Allah yang telah berzikir kepada Allah. Allah turunkan rahmat di tempat itu. Nabi SAW mengatakan, majalasan qaumun majalis yadhkurunallah ilal habathihumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang duduk di tempat-tempat duduk orang-orang yang berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi SAW? Turunnya rahmat, alam malaikat turun. Allah memerintahkan malaikat-malaikat Allah untuk memberikan kepada hamba-hambanya yang telah berzikir kepada Allah. Apabila ada seseorang hamba yang khusyuk dalam berzikirnya, apabila seorang hamba berzikir dalam keadaan khusyuk, hadir dalam hatinya, itu akan timbul dari lisannya keluar burung sampai memantulkan daripada tiang-tiang arsy-Nya Allah bergoyang, berharap yang itu akan meminta ampun kepada seorang hamba. Ibu, jam berapa udah deh? 12. Lanjut enggak? Kalau lapar udah ya? Ya Allah. Bapak Ibu, intinya yang apa yang tadi saya sampaikan, ada musola Unair, manfaatin dengan banyak berzikir kepada Allah. Ya, di dalam hukum fikih imaratul masjid, masalah hukum memakmurkan masjid atau musola, sama kadarnya pahalanya. Yang DKM ini ngurusin masjid ini masjid ini, sama kadar pahalanya. Ya, cuma bagaimana kita menumbuhkan rasa apa bisa memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apa kekurangan dan kelebihannya, mohon minta maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallina fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait. اللهم اغفر لنا وللمسلمين، وعافنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين على اعدائنا واعدائهم. اللهم ارفعنا وللمسلمين البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب هب لي من الصالحين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا. ولشيخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا وعليهم اجمعين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك الرؤوف الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه
وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Don't forget to click the subscribe button on my channel.